Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Indonesia tahun 2020. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Sahlan selaku manajer riset dan pengabdian masyarakat di Fakultas Teknik untuk memaparkan mengenai riset dan inovasi serta pengabdian masyarakat yang ada di Fakultas Teknik. Seperti kita ketahui bahwa Fakultas Teknik saat ini memiliki moto Beyond Engineering Expectation atau yang biasa kita sebut dengan BE-Quadra. Dari moto tersebut kita juga memiliki visi dan misi. Ya, visinya adalah Faculty of Engineering to be pride of the nation, excellent, and able to compete in Southeast Asia. Adapun misinya ada 4. Yang pertama adalah Cutting Edge Engineering Education and Management, Applied Engineering Research, Engineering Enterprises, dan Integrated IT-Based Institution. Untuk kegiatan riset sangat relevan dengan misi yang kedua, yaitu Applied Engineering Research, yaitu riset-riset yang terkait dengan riset terapan. Adapun yang menjadi fokus ataupun latar belakang dari kegiatan riset, inovasi, juga pengabdian masyarakat yang ada di Fakultas Teknik, yaitu keberadaan Universitas Indonesia yang diapit oleh 2 kota besar, yaitu Kota Depok dan Kota Jakarta. Tentu banyak masalah yang timbul, ya, di antaranya mengenai polusi udara, sampah, keberadaan bahan bakar, transportasi, kemudian air bersih, juga hal yang lainnya termasuk juga kesehatan. Oleh sebab itu, kami memfokuskan kegiatan penelitian dan inovasi dan lainnya juga, yaitu mengenai integrated design in urban smart eco-technology based on indigenous knowledge towards innovative product for sustainable human life and environment. Dari fokus riset tersebut kita bagi menjadi beberapa area riset. Ya. Yang pertama adalah mengenai energi baru dan terbarukan, ya. Kemudian urban planning dan transportasi, ya. Air bersih dan food resilience, waste treatment and environment conservation, health and biomedical application, dan juga tentang maritim. Kemudian selain dari fokus riset ataupun area riset yang ada di fakultas, di setiap departemen juga memiliki fokus riset masing-masing. Contohnya di Departemen Teknik Sipil, mereka mempunyai tema fokus riset yaitu mengenai Green Infrastructure by Design. Di dalamnya ada beberapa topik riset besar, ya. Salah satunya adalah rekayasa struktur, ya, rekayasa air, dan lain sebagainya. Termasuk juga rekayasa lingkungan atau teknik lingkungan. Kemudian di teknik mesin, fokusnya yaitu mengenai energy through conservation efficiency, design and manufacturing. Ya. Ini juga ada beberapa topik riset utama. Ya. Ada advanced manufacturing technology and automation, kemudian thermal and fire safety engineering, dan yang terakhir adalah mengenai rekayasa arsitektur perkapalan dan juga tentang marine. Ya. Kemudian untuk Departemen Teknik Elektro, mereka mengusung topik mengenai renewable energy, electronic, and ICT for urban communities. Ya. Ini juga mempunyai beberapa topik, di antaranya adalah tentang power and renewable energy, sensor and electronic devices, multimedia and network, dan juga real-time measurement dan juga control. Kemudian di Departemen Teknik Metalurgi dan Material, mereka mengusung topik besar yaitu mengenai Eco-Based Materials Design and Process. Ada 3 topik utama, yaitu mengenai Advanced Material, Material Chemistry and Corrosion Protection, dan juga tentang manufaktur material. Kemudian di Departemen Arsitektur, mereka mengusung topik mengenai Eco-Arsitektur. Ada 3 area riset utama, yaitu
Ethno-Arsitektur, Building Science and Technology, dan juga Architectural History and Theory. Kemudian di teknik kimia mengusung topik mengenai Sustainable Chemical and Bioprocess Engineering for Energy and Product Development. Ya, ada 4 fokus atau area riset, yaitu mengenai Chemical and Natural Production, Sustainable Energy Technology, Industrial Bioprocess Engineering, dan Process Intensification. Kemudian yang terakhir, yaitu di Departemen Teknik Industri, mereka mengusung topik besar, yaitu mengenai Designing Sustainable Service for Increasing Our Urban Communities Quality of Life, ya, dengan topik yang cukup banyak, ya, dimulai dengan Applied Ergonomic and Work System sampai ke Innovation and System Design. Selain itu di Fakultas Teknik kita memiliki 5 pusat riset atau research centers, ya. Di antaranya adalah Center for Sustainable Infrastructure Development, kemudian Tropical Renewable Energy Center, Research Center for Biomedical Engineering, Research Center for Advanced Vehicle, dan juga yang terbaru adalah Center for Engineering Education. Ini di sini di pusat riset ini sifatnya multidisiplin, sehingga beberapa peneliti dari berbagai departemen bergabung di pusat-pusat riset tersebut. Kemudian selain itu di Fakultas Teknik juga kami terbiasa untuk mengadakan conference juga seminar, ya, baik itu tiap tahun annually atau tiap tahun, ada juga yang biannually, yaitu setiap 2 tahun, ya. Yang besar yaitu untuk 2 tahun itu adalah Quality in Research. Itu semua departemen bergabung, kita mengadakan hajatan besar, ya, mengenai conference yang sifatnya multidisiplin yang mengadopsi semua departemen di Fakultas Teknik. Ada juga yang diusung oleh research center seperti ITREC, kemudian ISB, dan lain-lain. Dan kita juga mempunyai seminar bulanan, ya, yang mengundang beberapa ahli di situ yang disebut dengan seminar series. Kemudian selain itu di Fakultas Teknik juga ada beberapa jurnal, ya, baik yang sudah terindeks Scopus. Salah satunya adalah International Journal of Technology, ini sudah terindeks Scopus di kuartil 1 Q1, ya. Kemudian yang terbaru adalah Jurnal Interiority, ya, terutama untuk yang dari Departemen Arsitektur. Ini juga kabar baru saja di-approve untuk bisa diindeks di Scopus. Nah, terkait dengan pendanaan untuk kegiatan riset, inovasi, dan lain sebagainya, kita mempunyai sumber pendanaan yang cukup banyak, ya. Kita bagi menjadi 4 kegiatan: riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan inkubator bisnis, ya. Ini pendanaannya ada dari universitas dan juga ada dari pemerintah, dalam hal ini dari Kemenristek BRIN maupun dari Kementerian Keuangan yang berupa LPDP Rispro ataupun hibah dari BPDPKS, ya. Kemudian selain itu juga ada bantuan-bantuan untuk produk riset seperti bantuan jasa drafting artikel, bantuan publikasi di UIANA, kemudian bantuan publikasi atau pendaftaran paten. Sehingga bagi para peneliti di Fakultas Teknik, baik itu dosen maupun mahasiswa, insya Allah bisa diakomodir, baik itu dari sisi biaya maupun dari sisi bagaimana mengolah produk dari riset dan inovasi tersebut. Kemudian, nah ini terkhusus untuk mahasiswa, dalam hal ini untuk mahasiswa master dan mahasiswa doktor, ya. Kita memiliki hibah-hibah yang khusus untuk mahasiswa. Yang pertama adalah hibah riset yang dari UI, ya. Ini kita namakan dengan hibah putih doktoral dan putih saintekes. Ini untuk mahasiswa S3 dan S2. Kemudian hibah riset dari Kemenristek BRIN, itu ada namanya hibah pasca sarjana yang terdiri dari hibah penelitian tesis master, hibah penelitian disertasi doktor, dan hibah penelitian pendidikan magister menuju doktor sarjana unggul atau PMDSU. Ada juga hibah-hibah riset lainnya, baik itu dari lembaga pemerintah lainnya maupun dari swasta.
Jadi beberapa swasta, baik itu industri industri yang BUMN maupun industri lainnya, itu ada juga yang mengadakan kompetisi hibah ya untuk mahasiswa S2 dan S3. Nah, kalau kita lihat perkembangan dari pendanaan riset yang ada di Fakultas Teknik, kita bisa lihat dari tahun ke tahun semakin meningkat ya, dana yang dikelola oleh Sivitas Akademik di Fakultas Teknik. Dari tahun 2015 kita mengelola sekitar 30 miliar rupiah ya. Di tahun 2019 kita hampir 90 miliar rupiah yang dikelola di Fakultas Teknik. Kemudian selain dari dana yang kita peroleh, kita juga menunjukkan progres yang cukup bagus atau sangat bagus terkait dengan produk-produk hasil penelitiannya. Ini adalah internasional publikasi yang terindeks di Scopus dari tahun 2014 sampai 2019, yang dari 1062-an sekarang sudah yang tadinya 162 sekarang sudah 1154. Jadi di angka 1000-an yang tadinya di angka 200-an. Jadi 5 kali lipat lebih banyak dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa lingkungan ataupun kondisi penelitian yang ada di Fakultas Teknik semakin lama semakin baik. Begitu juga dengan paten. Paten juga sama. Ini pendaftaran paten dari tahun ke tahun semakin meningkat ya. Dari tahun 2008 hanya 11 paten, kemudian bisa sampai mencapai sekitar 90 paten yang didaftarkan. Begitu juga dengan yang granted ya, semakin lama semakin banyak paten yang sudah didaftarkan di granted oleh Kemenkumham. Demikian pemaparan dari saya, penelitian atau research in Faculty of Engineering. Don't worry, be happy. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.